Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kuliah online hukum acara pidana. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang penangkapan ya. Penangkapan. Nanti bagaimana penangkapan yang diatur di dalam KUHP, penangkapan yang memang legal, diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian apa alasannya? Kemudian bagaimana tata caranya di dalam penangkapan itu sendiri ya. Untuk tahu tentang apa itu penangkapan, tentu saya akan mengutip dalam pasal 1 angka 20 KUHP ya. KUHP. Ini saya saya uraikan dulu. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang ini ya. Jadi melihat definisi penangkapan ini, nampaknya dalam ketentuan umum disebutkan penangkapan itu guna kepentingan penyidikan, ingat, penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan ya. Karena nanti itu pasal ini ya kan, pasal ini nanti tentu ada yang mengatakan wah ini kontraproduktif dengan pasal 16 Pak misalnya, tentang siapa yang berwenang melakukan penangkapan. Nah, dalam ketentuan umum tadi saya sebutkan bahwa yang namanya penangkapan itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan. Nah, memang di dalam pasal 16 KUHP juga menyebutkan tentang siapa yang berwenang melakukan penangkapan. Ya. Disebutkan dalam ayat satunya untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Padahal tadi di ketentuan umum tadi dikatakan guna kepentingan penyidikan, sementara di dalam pasal 16 guna kepentingan penyelidikan. Penyidikan lah. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa ini harus membutuhkan kehati-hatian daripada pihak penyidik. Ya. Meskipun penyelidik itu atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan, tetapi harus sangat hati-hati terhadap alasan kenapa seseorang itu ditangkap. Karena nampaknya dalam KUHP itu untuk pasal-pasal berikutnya itu nampaknya menjelaskan, menyebutkan tersangka, terdakwa. Selalu begitu. Meskipun dalam pasal 16 ayat 1 menyatakan penyelidik atas perintah penyidik. Ingat ya, kemarin saya sampaikan bahwa penyelidikan itu belum terang tindak pidananya. Kalau penyidikan itu sudah jelas ada tindak pidananya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata dalam pasal ini untuk kepentingan penyelidikan itu juga bisa untuk melakukan penangkapan. Ya. Namun pesan saya harus hati-hati penyidik dalam melakukan penangkapan ya. Nah, kalau yang ayat 2-nya jelas pasal 16 ayat 2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Ya. Maka kalau saya berpendapat meskipun itu proses penyelidikan tetap harus hati-hati ya terhadap suatu perbuatan pidana. Nah, pertanyaannya sekarang, apa alasan penangkapan?
Dasarnya apa? Melakukan penangkapan. Ya. Kalau merujuk di dalam pasal 17 KUHP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ya, artinya memang seseorang kalau itu memang betul-betul memang diduga dengan bukti awal permulaan yang cukup, baru dapat dikatakan dia itu melakukan tindak pidana. Sehingga ketika belum ada bukti permulaan yang cukup, maka belum dapat dikatakan atau belum dapat dilakukan penangkapan. Nah, ini saya analogkan dengan pasal berikutnya, ya. Kalau dalam pasal 1 angka 4 disebutkan begini. Ini sinkron, ya. Tersangka adalah, ingat ya, tersangka berarti sudah penyidikan, ya. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atas atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Patut diduga lah. Untuk menjelaskan bukti permulaan yang cukup itu memang harus hati-hati ketika penyidik itu memerintahkan untuk melakukan penangkapan. Ini apabila kita kaitkan dengan pasal 183 KUHP tentang bukti permulaan yang cukup, ya, itu dijelaskan sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti. Ya. Ini saya bacakan kutipan bunyi pasal 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Artinya apa? Artinya kalau seorang hakim itu untuk menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa, itu harus ada 2 alat bukti, ya, alat bukti. Sehingga menurut saya ketika bukti permulaan yang cukup pun harus sama, harus ada 2 alat bukti, harus mengacu kepada pasal ini, ya. Alat bukti dalam KUHP, ya, nanti mengacu alat bukti ya 184 KUHP itu, ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, ya. Itu sekurang-kurangnya ada 2. Misalnya ada keterangan saksi, ya. Ada 2 orang saksi, ada surat atau ada petunjuk, ada BB barang bukti misalnya. Ya bisa saja itu dilakukan, katakanlah dia diduga telah melakukan tindak pidana. Tetapi jika seseorang itu diduga melakukan tindak pidana, kok kurang 2 alat bukti, tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka harus hati-hati. Nanti orang tadi yang ditangkap bisa melakukan yang namanya pra-peradilan tentang sah tidaknya penangkapan. Ya. Jadi memang harus membutuhkan kehati-hatian. Nah, setelah ada permulaan pembuktian yang cukup, tadi saya katakan 2 alat bukti, ya kan, 2 alat bukti, ya. Maka perlu saya sampaikan tentang bagaimana tata cara melakukan penangkapan. Maksudnya melakukan penangkapan yang sah menurut hukum. Ya. Penangkapan nanti diatur dalam pasal 18 KUHP. Ya. Artinya begini, seorang petugas kepolisian
ketika melakukan penangkapan itu tidak kemudian sewenang-wenang, seenaknya tanpa ada bukti tangkap, main tangkap, tidak bisa. Harus ada permulaan bukti, ya. Nah, bahkan di dalam pasal 18 sudah menguraikan begini. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan tersebut, ya, di mana isinya mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat di mana dilakukan. Ya. Jadi saya ulangi, ketika petugas akan melakukan penangkapan, maka satu, wajib membawa surat perintah penangkapan. Yang kedua, surat perintah penangkapan wajib diperlihatkan kepada orang yang ditangkap tadi, yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian diberikan surat tugas itu kepada yang mau ditangkap tadi. Ini loh surat tugasnya, silakan dibaca. Di mana di dalam surat perintah tadi itu, ya kan, itu harus berisi tentang penjelasan tentang identitas pihak yang ditangkap, tersangkanya, nama, umur, alamat, ya, termasuk yang menangkap loh ya, identitasnya maksudnya. Kemudian menjelaskan mengapa dia ditangkap, misalnya penangkapan ini dilakukan demi untuk kepentingan penyidikan, ya. Kemudian menjelaskan secara singkat uraiannya. Penyidikan perkara apa? Misalnya perkara penggelapan, perkara penipuan. Misalnya menyebutkan diduga melakukan perkara penggelapan, ya, 372 KUH pidana misalnya. Atau penipuan 378 KUH pidana, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini misalnya saja. Menyebutkan dugaan itu. Terus di mana tempatnya? Diduga dilakukan di misalnya di wilayah Polres Kudus misalnya saja, ya. Itu wajib menjelaskan itu. Mengapa begitu? Tujuannya adalah orang yang ditangkap tadi menyadari, oh ya, saya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, atau mungkin pidana lainnya, pembunuhan misalnya, atau yang lain, ya. Artinya harus dijelaskan pasalnya di situ, disebutkan tindak pidananya, diuraikan secara singkat, ya. Harus menunjukkan, ya. Kecuali ada pengecualiannya, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Jika dalam hal tertangkap tangan itu, maka tidak harus menunjukkan lebih dahulu, ya. Tidak harus. Oh, nanti harus menunjukkan lebih dahulu, ya nanti kalau ada kasus pencurian menunjukkan lebih dahulu penangkapan, ya udah lari, udah hilang yang pelaku pencurinya, ya. Tetapi setelah baru itu nanti ada perintah penangkapan. Karena tertangkap tangan ini kalau kita menunggu perintah penangkapan agak lama, sudah lari orangnya. Apa itu tertangkap tangan? Ya. Tertangkap tangan itu adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan. Ini saya kutip dari undang-undang, ya. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau pelakunya turut serta membantu melakukan tindak pidana. Begini. Jadi dalam hal tertangkap tangan, dia kedapatan langsung, misalnya dia sedang mengambil barang serawalan hukum milik orang lain, diambil, misalnya diambil ini misalnya, diambil, ketahuan. Atau dia pas ngambil, yang kedua, bendanya kemudian dia simpan, dia baru kemana disimpan, ketahuan dia membawa barang bukti itu kan. Atau lagi misalnya dia habis ngambil, dia lari, orang meneriaki, misalkan maling, misalnya begitu.
maka dia masuk kategori sesaat segera diteriaki oleh khalayak, kan begitu. Atau dia membantu dari orang lain, misalnya dia membantu dalam kasus pencurian apa dan orang lain. Nah, ini dalam hal tertangkap tangan, sehingga tidak mungkin surat perintah penangkapan itu ada pada saat itu, karena dia pada saat itu sedang melakukan tindak pidana. Nah, toh demikian, setelah orangnya ditangkap, dalam hal tertangkap tangan tadi dia ditangkap oleh petugas, tetap nanti petugas, ya, maksudnya itu nanti setelah diserahkan kepada penyidik, itu wajib memberitahukan kepada keluarganya, ya. Jadi keluarganya wajib dikasih tahu, ya, ada tembusan lah, ya. Tembusan wajib diberikan kepada keluarganya, ya, bahwa telah dilakukan penangkapan. Nanti kalau tidak, nanti malah jadi ilegal, tidak tahu siapa yang menangkap, ini posisinya di mana tidak tahu, maka dia ada kewajiban, ya, meskipun pada waktu tertangkap tangan dia tidak memberikan pemberitahuan, maka setelah itu diberitahukan, apalagi kalau itu bukan tertangkap tangan, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa jangka waktu penangkapan? Dalam pasal 19 KUHP dijelaskan, penangkapan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 1 hari. Berarti 1 kali 24 jam. Jika dalam jangka waktu 1 kali 24 jam ternyata tidak diketemukan bukti yang cukup, maka dia wajib dilepaskan demi hukum. Dilepaskan, tidak boleh kemudian dia tetap dilakukan penangkapan. Tetapi jika ada bukti yang cukup, maka bisa saja penyidik melakukan penahanan. Ini terhadap kejahatan, ya, tidak ada kejahatan yang saya maksud. Karena dalam pasal 19 sudah disebutkan, terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Ya. Jadi saya mengingatkan dulu pas belajar hukum pidana, KUHP kita kan dibagi 3, ketentuan umum, kejahatan, pelanggaran, ya kan? Nah, maksudnya terhadap pelanggaran ini tidak dapat dilakukan penangkapan, ya, kecuali telah dipanggil 2 kali berturut-turut, kemudian dia tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, ya dapat. Ya, diatur dalam pasal 19. Ya, nanti bisa dibaca. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang penangkapan, ya, supaya nanti kita bisa mengerti bagaimana tata cara penangkapan, sehingga kita tahu oh ternyata penangkapan kalau beberapa hari berarti salah, maksud saya itu loh. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang, ya. Demikian, wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi